Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, channel Pak Kum. Mana kali ini kali kedua kalinya ya, kita akan mengunjungi tempat wisata bersejarah di pusat kota Banda Aceh, namanya PLT Dapung. Seperti biasa, kawan-kawan yang mungkin sudah pernah atau belum pernah kemari, kawan-kawan bisa melihat video pertama saya terlebih dahulu, yaitu pada saat waktu itu saya mengunjungi museum ini. Saya hanya sampai di luarnya saja, namun di kesempatan hari ini ada yang baru, karena memang pada saat ini dalamnya sudah mulai dibuka kembali ya, kalau menurut informasi, setelah beberapa lama ditutup, dan sekarang kita bisa masuk ke dalam tanpa harus menunggu waktu-waktu tertentu, karena memang setiap hari sekarang di bagian dalamnya dibuka untuk umum. Dimana langsung saja ya, pada saat kita masuk ke dalam ini, dulunya ini bagian lambung kapal ini diisi oleh banyak sekali generator-generator mesin pembangkit listrik beserta banyak kelengkapannya, karena memang sesuai fungsi PLT Dapung ini kan dia mensuplai kebutuhan listrik suatu tempat. Nah, jadi memang setelah pasca tsunami berlangsung, setelah kapal ini terseret ke dalam daratan dan setelah dibuka untuk tempat wisata, generator-generator yang ada dalam sini itu disulap, jadi dipindahkan semua hingga lambung kapal ini kosong dan dijadikan display-display yang menurut saya menjadikan tempat-tempat galeri yang menarik, karena tidak hanya menceritakan suatu jenis peristiwa tsunami, namun lebih tepatnya mereka menempatkan banyak kali di sini mengulas berbagai hal, mulai dari peristiwa tsunami, mulai dari profil kapal ini, mulai dari aneka kebudayaan yang ada di Aceh. Jadi menurut saya tempat ini tidak kalah menarik juga apabila kita bandingkan fungsinya ya, seperti Museum Tsunami ya, dimana kedua tempat ini masing-masing sama-sama menunjukkan suatu sejarah tak hanya kota Banda Aceh namun mencakup provinsi Aceh, namun dengan gaya yang lebih berbeda dibandingkan dengan Museum Tsunami. Kalau Museum Tsunami kan dia emang modelnya, arsitekturnya emang didesain sedemikian rupa sehingga setiap kita melewati suatu tempat itu kan kita ada suatu cerita-ceritanya ya, bagaimana tempat ini, bagaimana pada saat kita naik. Namun di sini suatu lambung kapal ini disulap menjadi pameran display atau pameran banyak sekali yang tentunya informatif sekali, mulai dari poster, video, animasi, dan menurut saya itu sangat menarik. Bahkan anak kecil yang seperti yang saya bawa ini pun ketika masuk ke sini pun sangat menikmati ya. Tak hanya anak kecil seperti saya yang bawa ini, bahkan yang kita lihat di depan ini turis dari Malaysia pun dipandu oleh guide lokal. Mereka itu sangat antusias, terlebih lagi ketika melihat bagaimana video-video penampakan saat ilustrasi saat tsunami, bagaimana cerita atau bagaimana kisah-kisah masyarakat setempat ya. Tentunya dulunya ini kan adalah perumahan atau pemukiman, bagaimana itu dahsyatnya sehingga kapal itu sampai ke sini. Semua itu sungguh sangat menarik menurut saya, cerita-cerita itu yang dirangkum di tempat ini. Dan tentunya buat kawan-kawan yang mengunjungi tempat ini pun, dengan satu tempat ini pun saya rasa ini udah hampir mencerminkan ya sebagian besar provinsi Aceh. Nah, sekarang kita udah beralih ke atas, karena ini kan memang tinggi ya tempatnya ya. Jadi pada saat kita naik ke atas itu mungkin memang tak jauh berbeda dengan yang di bawah. Jadi ada banyak kalau di bawah kan banyak ini ya, televisi dan display-display yang animasi. Kalau di atas ini dia memang lebih ke arah poster dan infografis ya. Jadi di sini banyak informasi-informasi terkait dengan tsunami itu sendiri, terkait dengan provinsi Aceh itu sendiri, dan sejarah-sejarah lainnya kayak gitu.
Dan tentunya memang kalau untuk mengupas semua yang ada di sini itu butuh waktu banyak juga ya untuk bikin dan masukkan dalam video ya. Jadi saya hanya memberikan nih kayak semacam spoilernya dulu lah. Jadi biar kawan-kawan begitu kemari itu wah seperti ini ya tempatnya gitu. Jadi memang sangat-sangat informatif dan memang banyak sekali hal-hal yang kita dapat ya, pengetahuan lah tentunya terkait dengan pengetahuan ketika kita memasuki di dalam lambung kapal ini ya. Berbeda dengan mungkin di video pertama saya di mana emang saya kan tidak bisa masuk, sehingga saya lebih ke arah wisata itu mengambil spot-spot wisata yang kental dengan nuansa pasca musibah itu sendiri. Nah, namun di sini kita sudah dengan adanya kondisi seperti ini, selain kita bisa mengabadikan momen kita di benda-benda bersejarah seperti ini ya, PLTD Apung ini sendiri, kita juga bisa mendapatkan edukasi terkait dengan tsunami dan hal-hal lain yang menarik yang ada di Provinsi Aceh sendiri. Dan tentunya menurut saya ketika kita baru pertama kali menginjakkan kaki di Aceh, dengan kita mengetahui informasi yang informatif seperti ini, kita akan nanti tergerak lagi, oh saya akan mengunjungi tempat-tempat yang lain. Karena dari hal ini kita mengetahui oh rupanya di Aceh Besar misalkan ada potensi ada potensi wisata alam, nanti di Tanah Gayo ada potensi kopi dan lain-lain gitu. Jadi semua ditampilkan di sini. Selain itu ada di Museum Tsunami. Jadi kawan-kawan bisa memilih atau bahkan bisa mengunjungi kedua tempat ini, karena memang dari jaraknya sendiri pun tidak begitu jauh ya antara Museum Tsunami dan PLTD Apung itu sendiri. Kalau kita melihat dari atas itu masih nampak ya atapnya kayak gitu. Jadi kesimpulan saya dari episode kali ini tentunya ya buat kawan-kawan semua yang ingin merasakan liburan pertama kali menginjakkan kaki di Aceh, terutama mungkin yang dari jauh-jauh, karena memang seperti hal yang turis yang datang ke sini emang kebanyakan ya banyak dari jauh, kelihatannya itu ada yang dari Medan gitu, entah dari Malaysia kayak gitu kan. Tempat ini memang sangat layak dijadikan tempat pertama apabila kawan-kawan ingin berwisata ke Aceh, karena selain tempatnya ini sangat strategis berada di pusat kota Banda Aceh. Dari tempat ini kawan-kawan akan banyak mendapatkan informasi terkait Provinsi Aceh itu sendiri, sehingga kawan-kawan setelah berkunjung ke sini, wawasan kawan-kawan itu akan bertambah dan kawan-kawan juga akan mendapatkan banyak insight akan kemana lagi saya setelah ke sini. Jadi seperti itu mungkin yang pengalaman yang akan kawan-kawan dapatkan. Di samping tentunya pemandangan di situ sangat menarik ya, karena memang fenomenal lah ya, tempat ini dijadikan suatu tempat wisata karena dari bangunan ini sendiri ini sangat mempunyai banyak kenangan, tentunya kenangan pada saat dulu musibah tsunami, bagaimana dahsyatnya dulu tsunami itu sendiri. Demikian video dari saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video kami di Pak Pung Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.